Bab 36 Kedatangan Grandmaster. Dai Mubai bingung berkata, kamu mengatakan, apa yang kamu tembak barusan adalah baut panah. Tapi, kemana perginya baut panahmu? Tang San tersenyum sedikit, menunjukkan pohon lain di belakang yang pertama, di sana. Sambil berbicara, dia berjalan ke pohon itu. Pohon kedua ini masih 10 meter dari yang pertama. Ketika semua orang mencapainya, mereka baru kemudian melihat jejak baut yang diluncurkan Godly Suge Crossbow. 16 baut panah, dalam 2 baris rapi, benar-benar memasuki pohon. Zhao Wuji melihat ke pohon itu, melihat lagi pada baut-baut ini. San kecil, apakah baut panah yang kamu tembak ini menembus pohon sebelumnya, lalu masuk lagi ke pohon ini? Tang San mengangguk, berkata, kekuatan Godly Suge Crossbow sangat tangguh, menghususkan diri dalam menghancurkan pertahanan kekuatan roh. Jika kekuatan pertahanan mereka tidak terlalu tirani, targetnya akan mati dalam sekejap. Mendengar penjelasan Tang San, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Dengan kekuatan tembus yang tidak masuk akal, di antara semua orang yang hadir, selain Zhao Wuji, semua tahu mereka tidak akan bisa melawan. Dai Mubai bergumam pada dirinya sendiri, benda ini terlalu kuat, bahkan jika saya menggunakan transformasi Vajra Macan Putih, mungkin saya masih akan terluka parah. Tang San mengangkat tangannya untuk menepuk batang pohon, mengandalkan keterampilan surga misterius untuk menerapkan kekuatan menangkap naga, sedikit demi sedikit menggoyangkan panah dari dalam batang pohon. Baut Godly Suge Crossbow ini tidak mudah dibuat, yang sebelumnya ditembakkan ke Man Face Demon Spider jelas hilang, tapi ini dia benci untuk berpisah. Sambil bertepuk tangan pada batang pohon, Tang San sementara itu berkata kepada Dai Mubai, panah Dewa Suge dapat dikatakan sebagai mimpi buruk prajurit biasa. Tetapi juga, fitur terbesarnya bukanlah kekuatannya, tetapi karakteristik senjata tersembunyi dari penyembunyian dan kejutan. Selama itu dimuat, menembak tidak memerlukan kekuatan roh apapun. Bahkan orang biasa dapat dengan mudah menggunakannya. Menurut perhitungan saya, Master Roh di bawah peringkat 40 jika dipukul dari depan, memiliki peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Master Roh tipe pertahanan itu memiliki efek penahanan yang sangat kuat. Tang San, apakah semua ini penelitianmu? Ning Rongrong bertanya. Tang San menatap kosong sejenak, berkata dengan senyum masam, itu bisa dianggap begitu. Dia tidak pernah bisa memberitahu semua orang bahwa ini adalah teknik yang dia bawa dari kehidupan lain. Penyelidikan Ning Rongrong bertanya, Tang San, tidak bisakah kamu menjual barang ini kepadaku? Kamu dapat mengatur harganya. Kamu tahu aku adalah Master Roh sistem tambahan, tanpa kemampuan bertahan. Ketika kehidupan semua orang dipertaruhkan, selain itu sedikit kemampuan roh pendukung, saya hanya bisa menonton. Jika saya memiliki benda ini, saya juga bisa memiliki sedikit kekuatan ofensif. Tang San tersenyum, berkata, jual apa? Nanti aku akan memberimu satu sebagai hadiah. Hanya saja, membuat benda ini membutuhkan bahan yang sangat mahal, pengeluaran bahan ini ada padamu. Saat ini, baut panah telah ditepuk dari pohon oleh Tang San, jadi semua orang melihat penampilan baut panah Dewa Suge. Baut panjangnya 8 cun, tanpa fletching, 4 cun belakang berbentuk silinder, 4 cun depan berbentuk titik jarum, 3 cun paling depan memiliki 12 rumpun darah kecil, ujungnya sangat tajam, berkelap-kelip samar dengan cahaya dingin, tanpa aus karena menembus batang pohon. Tang San membalik sisi Godly Suge Crossbow, membuka palung panah, mendorong 16 baut panah kembali ke dalam kotak satu persatu. Oscar sekarang sudah pindah. Wajahnya tersenyum menyanjung, San kecil, bukankah kita saudara yang baik? Tang San memandangnya dan tersenyum sedikit, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Oscar, tentu saja, tenanglah, saya akan memberikan setiap orang panah Suge yang saleh. Sama seperti Ning Rongrong, Anda menutupi biaya material, saya akan bertanggung jawab untuk membuatnya. Namun, membuat hal ini sangat merepotkan, dalam 1 bulan saya hanya bisa membuat 1. Anda tidak boleh merasa cemas. Selanjutnya, jangan mudah menggunakannya kecuali sebagai upaya terakhir. Membuat baut panah juga tidak mudah, dan setelah menembak, sangat sulit untuk memulihkannya. Lagi pula, saya hanya 1 orang, saya pasti tidak dapat memberikan lebih dari yang Anda semua gunakan secara pribadi. Untuk tidak mengatakan apapun tentang potensi ekstrim panah Dewa Suge ini sendiri, kekuatan membunuhnya terlalu besar, dan sangat mudah menyebabkan luka fatal. San kecil, ini tidak akan berhasil. Zhao Wuji tiba-tiba angkat bicara.
Tang San tampak kosong sesaat. Mengapa, Guru Zhao? Wajah Zhao Wuji menunjukkan senyum licik, memandang siswa lain, dia berkata, orang-orang ini bukan orang tanpa uang. Membuat crossbow Suge yang saleh ini tidak mudah, itu tidak murah bagi mereka, orang tidak peduli dengan uang, jadi Anda memperkirakan harga yang tepat untuk menjualnya kepada mereka. Dai Mubai mengangguk, berkata, saya setuju dengan Guru Zhao. San kecil, jika Anda harus menjual panah suci Suge milik Anda ini, berapa banyak uangnya? Tang San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, semua orang adalah salah satu dari kita, tidak perlu menyebutkan uang. Dai Mubai berkata, salah satu dari kami benar. Tetapi mereka juga tidak bisa membiarkan Anda menderita kerugian. Jika satu kotak kecil mampu menembakkan panah-panah yang sangat kuat, jelas keahliannya sangat rumit. Kami tidak dapat selalu membiarkan Anda membebani diri Anda sendiri, untuk apa-apa. Apalagi setelah kita menggunakan benda ini, kita masih perlu mengisi ulang baut panah. Jangan bilang bahwa setiap kali kita ingin Anda membuatnya secara gratis. Jangan rendah hati dengan kami. Ini benar, ini pertama Gadlizuge Crossbow dianggap sebagai hadiah Anda kepada kami. Kami hanya membayar bahannya. Jika nanti kami membutuhkan lebih banyak, Anda harus menjualnya kepada kami, bagaimana? Oscar tertawa, berkata, tidak masalah. Seperti ini, toh setiap bulan kita semua memiliki gaji yang tidak sedikit. Hal ini dapat menyelamatkan hidup kita di saat yang genting. Menjadi sedikit mahal tidak masalah. Tang San mengangguk pada ini, berkata, kalau begitu baiklah. Karena semua orang tertarik dengan senjata tersembunyi jenis mekanisme ini, setelah itu saya akan berusaha untuk membantu Anda semua mendapatkan peralatan Anda sendiri. Setelah semua, satu jenis senjata lagi juga satu jenis lagi, menjamin. Semua orang jelas sangat tertarik dengan senjata tersembunyi tersebut, tentunya hal ini juga sangat berkaitan dengan efek yang dihasilkan Tang San saat menggunakan senjata tersembunyi tersebut. Lagi pula, pada hari pertama tiba di Akademi Shrek, mengandalkan senjata tersembunyi, dia menempatkan lebih dari 40 kekuatan roh dibandingkan dengannya, Zhao Wuji memiliki peringkat lebih tinggi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apalagi para siswa ini, bahkan Zhao Wuji agak terpengaruh. Akhirnya mereka telah meninggalkan hutan besar Stardow. Di luar batas hutan, meskipun mereka tidak lagi memiliki udara segar dan bersih, semua orang tampaknya tidak terbebani dari lapisan tekanan, merasa jauh lebih ringan. Kita akan bergegas lagi, kita bisa beristirahat di kota kecil. Zhao Wuji berkata sambil tersenyum. Dai Mubai berkata, jika kondisi semua orang tidak masalah, bergegaslah sedikit, setelah mencapai kota kecil, saya akan mengundang semua orang untuk minum. Guru Zhao, kali ini Anda tidak dapat menolak. Jika bukan karena bantuan Anda, mungkin kami akan melakukannya, semua tidak bisa keluar hidup-hidup dari Stardow. Zhao Wuji tersenyum, berkata, baik kecil, aku tahu kamu kaya. Hanya saja, kapasitasku sangat besar. Dai Mubai tertawa, Guru Zhao, apakah Anda tidak mendengar kalimat itu? Kemampuan saya menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah bukanlah masalah. Memasuki hutan besar bintang Dou kali ini, hadiahnya benar-benar tidak kecil. Oscar tidak hanya berhasil memasuki ranah penatua roh, Tang San dan Xiao Wu juga sama-sama berhasil menyatu dengan cincin roh ketiga mereka. Yang lebih penting lagi adalah memperkuat kerjasama dan hubungan antar semua orang. Seluruh Akademi Shrek sama sekali hanya memiliki 7 siswa ini. Menghapus konflik akan sangat bermanfaat bagi kultivasi semua orang mulai dari sini. Pesta itu beristirahat di kota kecil itu selama 2 hari. Memulihkan kekuatan roh dan kekuatan fisik secara alami tidak membutuhkan waktu sebanyak ini, tetapi setelah terus-menerus hidup dalam kondisi yang sangat ketat, pikiran perlu rileks. Dai Mubai sangat besar, membayar pengeluaran semua orang selama 2 hari, semua orang juga tidak berkultivasi, setiap hari minum bersama dan bermain dengan berisik, senang yang tak terlukiskan. Bahkan ekspresi Zuzu King yang selalu sedingin es pun melunak. Hanya saja, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak setuju untuk membiarkan Dai Mubai menarik tangannya lagi. Dai Mubai juga tidak mendorongnya, lagi pula, dia hanyalah seorang gadis kecil berusia 12 tahun. Dia tidak cemas. Setelah 2 hari, semua orang sekali lagi berangkat. Setelah perjalanan 1 hari mereka dengan lancar kembali ke Akademi Shrek Kota Suotuo. Akhirnya kembali. Pulang terasa sangat menyenangkan. Ah! Oscar agak berlebihan berteriak keras. Zhao Wuji memelototinya, pelankan suaramu, apakah kamu tidak melihat langit gelap? Nah,
Kamu masing-masing kembali ke asrama untuk beristirahat. Aku akan pergi menemui dekan dan melaporkan apa yang terjadi. Setelah 1 hari perjalanan cepat semua orang lelah, masing-masing berjalan menuju asrama mereka. Tang San, tunggu sebentar. Tang San baru saja akan pergi dengan Oscar ke asrama mereka, ketika Ning Rongrong memanggil. Tang San tampak kosong sesaat. Rongrong, ada apa? Ning Rongrong menggigit bibirnya, berkata, aku ingin mengobrol denganmu sendirian, bisakah kita? Di sisi Tang San, ekspresi Oscar langsung menegang, kamu mengobrol. Aku akan kembali dulu. Sejak hari itu dia mendorong Ning Rongrong ke bawah ketika kera raksasa Titan menyerang, kasih sayang Oscar yang awalnya sudah mati mulai hidup kembali. Lagi pula, penampilan Ning Rongrong cantik, meskipun baru berusia 12 tahun, dia masih tumbuh menjadi kecantikan yang langka. Beberapa hari terakhir ini karena dia sangat memperhatikannya, Ning Rongrong juga tidak lagi menolaknya, sebaliknya semakin dekat. Tapi sekarang Ning Rongrong tiba-tiba berkata dia harus mengobrol dengan Tang San sendirian. Oscar di dalam hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit masam, tetapi juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Xiao Wu memandang Ning Rongrong dengan rasa ingin tahu, Rongrong, untuk apa kamu membutuhkan San kecil? Aku juga tidak bisa mendengarnya. Ning Rongrong ragu-ragu sejenak, tetapi masih mengangguk. Xiao Wu cemberut, menarik wajah ke arah Ning Rongrong, dan dengan itu berlari menuju asrama. Dai Mubai, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing baru saja kembali ke asrama. Saat ini, di pintu masuk akademi hanya tinggal Tang San dan Ning Rongrong. Rongrong, pada akhirnya ada apa? Tang San bertanya. Ning Rongrong berkata, Tang San, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Tang San agak heran menatapnya. Dalam hatinya berpikir, jangan bilang Ning Rongrong ini telah kembali ke cara lamanya lagi. Ning Rongrong dengan sungguh-sungguh mengangguk, meskipun saya tahu Anda tidak akan kekurangan uang, tetapi saya masih sangat ingin membuat kesepakatan ini dengan Anda. Hanya saja, dalam hal ini saya tidak dapat melakukannya sendiri. Saya ingin terlebih dahulu tanyakan apakah Anda bersedia. Tang San, melalui pengamatan, menemukan Ning Rongrong tampaknya tidak akan kembali ke cara lamanya. Ekspresinya sangat serius, dan bahkan sedikit bersemangat. Katakan saja, ada apa? Ning Rongrong berkata, Anda tahu bahwa saya berasal dari sekolah Ubin 7 Harta Karun. Meskipun kami adalah salah satu dari 7 klan besar saat ini dan memiliki status tinggi, siswa inti sekolah kami semuanya adalah guru roh tipe pendukung, bertemu musuh, kami selalu menjadi target prioritas. Saya pikir senjata tersembunyi tipe mekanisme Anda akan sangat membantu kami. Setidaknya itu akan membuat anggota kami memiliki sedikit kemampuan pertahanan diri. Jadi, jika memungkinkan, saya berharap, melalui sekolah, aku bisa membeli sekumpulan senjata tersembunyi tipe mekanisme. Jadi itu sebabnya, Tang San mengerti Ning Rongrong. Tapi aku mendengar Seven Treasures Glazetile School memiliki banyak klan dan anggota anak perusahaan hanya untuk melindungi siswa inti. Kamu bahkan memiliki 2 judul Douluo yang kuat. Apakah itu masih belum cukup? Ning Rongrong berkata, bagaimanapun, itu masih bantuan eksternal, bukan milik kita. Juga, tidak ada yang bisa menjanjikan tidak akan ada pengkhianat. Di masa lalu di sekolah kita, itu terjadi sekali. Salah satu paman saya diculik oleh pelindung sekolah. Setelah itu, meskipun sekolah menetapkan banyak undang-undang terhadap insiden serupa, kami masih pasif dalam situasi apapun. Tang San berkata, Rongrong, maaf. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Jika hanya sedikit, tidak akan ada masalah. Saya seharusnya bisa membuat cukup banyak senjata tersembunyi, seluruh sekolah, setidaknya ada lebih dari 100 siswa inti. Aku benar-benar tidak bisa membuat senjata tersembunyi sebanyak itu. Ning Rongrong dengan cemas berkata, kualitasnya tidak harus sangat bagus. Selama kita bisa membela diri. Jika kualitasnya lebih buruk, bisakah menghemat waktu? Tang San tampak tegas. Rongrong, jangan pernah katakan itu lagi. Aku juga tidak melakukannya, atau melakukannya dengan kemampuan terbaikku. Ning Rongrong menjulurkan lidahnya. Kalau begitu tidak ada cara lain. Tang San berpikir sebentar, dan tiba-tiba teringat cara lama Tang Sekte beroperasi. Jika dia menirunya, bisakah dia? Ada cara, tapi aku harus memikirkannya dengan hati-hati sebelum aku bisa memberimu jawaban. Ning Rongrong tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Tang San, bagaimana dengan ini? Berikan senjata tersembunyi pertama yang Anda buat kepada saya.
Saya juga perlu membawanya ke ayah saya untuk dilihat. Hanya ayah saya yang dapat memutuskan apakah mereka harus melengkapi siswa inti dengan senjata tersembunyi Anda. Jika itu benar, Anda harus meminta harga tinggi, jangan sopan. Hei, saya harus kembali tidur. Saya mungkin harus menjelaskan kepada Xiao Wu Anda juga. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatnya cemburu. Selesai berbicara, dengan serangkaian tawa Ning Rongrong berlari menuju asrama. Melihat sosok Ning Rongrong yang pergi, Tang San menunjukkan senyum santai. Uang adalah hal yang baik, dia tentu tidak akan menolaknya. Baginya, jika dia ingin membuat senjata tersembunyi yang lebih kuat, dia membutuhkan dukungan uang. Tang San memutuskan untuk memikirkannya dengan hati-hati ketika dia kembali. Dia ingin melihat apakah dia bisa membawa cara bisnis Sekte Tang ke sini. Lagi pula, membuat sejumlah besar senjata tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan sendiri. Kembali ke asrama, Ao kecil tidak sedang beristirahat. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit. Melihat Tang San masuk, dia dengan cepat duduk. San kecil, untuk apa Rongrong membutuhkanmu? Melihat ekspresi gugupnya, Tang San tidak bisa menahan tawa di dalam dan menggodanya. Tidak banyak. Kami hanya bertukar kasih sayang. Bertukar kasih sayang. Suara Oscar menjadi sedikit aneh. San kecil, apakah Xiao Wu benar-benar saudara perempuanmu? Tang San menggelengkan kepalanya. Xiao Wu adalah adik angkatku. Oscar berkata, jika kamu sudah memiliki Xiao Wu, bukankah seharusnya kamu tidak memperebutkan Rongrong denganku? Tang San memandang Oscar, geli. Bukankah kamu sudah menyerah? Oscar merasa sedikit malu. Tapi tidakkah kamu merasa setelah kita pergi ke Stardew Great Forest, dia sedikit berubah? Dia tampaknya tidak semenyebalkan sebelumnya. Juga, dia masih muda, aku yakin sikapnya pasti akan menjadi lebih baik. Tang San juga berbaring di tempat tidurnya. Kalau begitu kamu harus berusaha keras. Jangan khawatir, dia berbicara kepadaku hanya untuk bisnis tentang senjata tersembunyiku. Oscar tercengang. Benarkah? Kalau begitu itu bagus. San kecil, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Tang San memutar matanya, beri aku istirahat, istirahatlah. Apakah kamu tidak lelah? Menutup matanya, teman-teman Akademi Shrek melintas di kepala Tang San satu persatu. Semua orang ini dapat dikatakan sebagai keajaiban yang mengerikan. Bahkan pikiran mereka lebih besar daripada orang seusia mereka. Memikirkan Ma Hongjun, pada usia 12 tahun, berkeliaran di sekitar rumah bordil, dan Dai Mubai dengan si kembar, tidak dapat dipahami oleh Tang San. Apakah ini awal jatuh tempo dalam legenda? Setelah seharian bepergian, rasa lelah pun tak terhindarkan. Akhirnya kembali, Tang San memutuskan untuk membiarkan dirinya bersantai selama sehari. Dia tidak memulai kultivasi, tetapi langsung masuk ke mimpi. Pikiran yang selalu tegang justru akan mendatangkan kerugian saat berkultivasi. Istirahat yang dibutuhkan akan menguntungkan efek dari kultivasi harian. Ini adalah cara untuk mencapai keseimbangan antara kerja dan istirahat yang diberikan Grandmaster kepada Tang San. Di ruang dekan, Flander, penuh keheranan, selesai mendengarkan uraian Zhao Wuji tentang perjalanan kali ini. Ekspresinya berubah beberapa kali, dan setelah akhirnya mendengar semua orang kembali dengan selamat, dia menghela nafas lega. Sepertinya kita masih terlalu ceroboh. Flander menghela nafas dan merasakan gelombang ketakutan yang tersisa. Lain kali mereka pergi berburu binatang roh, aku akan memimpin tim bersamamu, dengan 2 guru lainnya. Anak-anak ini semua disukai oleh takdir, jika mereka mengalami kecelakaan, itu sama dengan menghancurkan para jenius. Zhao Wuji duduk di kursi di samping. Dia bahkan lebih takut bahwa kecelakaan akan terjadi. Dia tertawa pahit, ini tidak bisa disalahkan padamu. Siapa yang akan tahu bahwa hutan besar Stardew akan menjadi aneh ini, dengan banyak hal terjadi di tepi luar. Mereka bahkan bertemu dengan pasangan ular naga yang tak tertandingi. Hal yang aku mengerti yang paling tidak adalah penampilan kera raksasa Titan. Bagaimanapun Anda melihatnya, dengan peringkatnya di dalam makhluk roh, dia tidak akan dengan mudah datang ke tepi luar. Untung nasib Xiao Wu bagus, atau kali ini kita benar-benar akan melakukannya, memiliki kerugian besar. Terus terang, bahkan jika kami melakukan apa yang Anda katakan dan mengirim 4 guru untuk melindungi anak-anak ini, jika kami bertemu kera raksasa Titan, kami masih akan dihancurkan. Flander mengangguk. Tapi hutan besar Stardew adalah habitat binatang roh terdekat. Selain itu kami tidak punya pilihan lain.
Tapi dari penjelasanmu, kera raksasa Titan tampak tidak bermusuhan dan tidak membunuh semua orang. Atau yang lain, bahkan jika kamu menggunakan avatar rohmu Anda tidak akan bisa memblokirnya. Xiao Wu bertahan hidup bahkan lebih mengejutkan. Apa auman sapi yang dia bicarakan? Jangan bilang bahwa di hutan besar Stardow, ada beberapa binatang roh yang dapat membangkitkan tanggapan dari kera raksasa Titan. Auman sapi mungkin berasal dari Sky Blue Bull Python. Suara kaku dan sedikit aneh datang dari luar pintu. Zhao Wuji terkejut. Dia sudah mendengar suara langkah kaki yang mendekat, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Dia hanya mengira itu adalah guru akademi. Sekarang dia mendengar suara itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tak seorang pun di akademi terdengar seperti itu. Haha, orang yang akrab datang. Xiao Gang, cepat masuk. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya masuk dari luar. Wajah kaku, punggung lurus sempurna, kesan pertama dari mata tak bernyawa, tetapi sebenarnya jauh di dalam pupil mata yang gelap mengungkapkan kecemasan. Jika Tang San ada di sini, dia akan mengenali orang itu pada pandangan pertama, karena dia adalah guru Tang San, di alam guru roh yang terkenal sebagai Grandmaster. Ayo, Wuji, kamu tidak mengenalinya kan? Saya akan memperkenalkan kamu kepadanya. Ini adalah mitra lama saya pada masa itu, juga guru Tang San. Anda bisa memanggilnya Grandmaster. Hampir seluruh dunia Spirit Master memanggilnya begitu. Petik 2. Zhao Wuji tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Grandmaster, terkejut. Jadi, Anda adalah Grandmaster. Salam, saya Zhao Wuji. Nada bicara Grandmaster selalu datar, wajahnya yang kaku nyaris tidak tersenyum. Raja cerah bergerak, kamu tidak harus sopan. Kamu kembali, Tang San seharusnya kembali bersamamu. Apakah dia aman dan sehat? Dia hanya mendengar Zhao Wuji berbicara tentang Xiao Wu yang dilepaskan oleh kera raksasa Titan dan tidak mendengar percakapan sebelumnya. Zhao Wuji terkekeh dan berkata, dia baik-baik saja. Keberuntungan kami cukup bagus, semua orang kembali dengan selamat. Kali ini benar-benar berkat Tang San. Grandmaster, Anda memang membesarkan murid yang baik. Kapan Anda tiba di akademi? Flender membantu Grandmaster menjawab pertanyaan Zhao Wuji, dia tiba lusa kemarin. Jika bukan karena Tang San, dia mungkin tidak akan pernah datang. Xiao Gang, duduklah. Ketika Grandmaster mendengar Zhao Wuji mengatakan Tang San aman, ekspresinya jelas mereda. Tanpa sopan, dia menarik kursi dan duduk. Zhao Wuji kemudian mengetahui bahwa nama asli Grandmaster adalah Xiao Gang, mendengar ini sedikit tidak terduga, tetapi itu juga nama yang penuh dengan maskulinitas. Dia juga telah mendengar beberapa rumor tentang Grandmaster. Meskipun Grandmaster sendiri terlihat kurus dan tidak memiliki kekuatan, karakternya terkenal kuat. Suatu kali, dia meninggalkan keluarganya karena beberapa hal. Saat itulah dia bertemu Flender dan orang lain, yang kemudian menciptakan segitiga besi emas yang terkenal. Zhao Wuji sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Grandmaster saat dia masuk, dan bergegas untuk bertanya lebih dekat, Grandmaster, baru saja Anda menyebutkan beberapa binatang roh. Seseorang yang secara tak terduga dapat membuat kera raksasa Titan memperhatikan. Di wajah Grandmaster terungkap ekspresi serius yang terfokus, jika Xiao Wu mendengar auman sapi, maka, kera raksasa Titan menyerah dan meninggalkannya adalah penjelasan yang sangat masuk akal. Di dalam hutan besar Stardow, tidak hanya ada raksasa Titan yang satu ini. Raja Hutan Kera, masih ada eksistensi yang lebih tangguh dibandingkan dengannya. Keberadaan, itu adalah kekuatan terbesar hutan besar Stardow. Jika berbicara tentang kera raksasa Titan sebagai raja, maka, dia adalah kaisar. Binatang roh semacam ini adalah piton banteng biru langit. Apakah itu Zhao Wuji atau Flender? Keduanya mengungkapkan ekspresi mendengarkan dengan sungguh-sungguh, juga dalam hati mereka diam-diam mendesak kagum. Dalam hal pengetahuan, mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Grandmaster ini sebelum mereka. Zhao Wuji juga akhirnya mengerti mengapa dia dikenal sebagai Grandmaster. Seperti yang diketahui semua orang, untuk kekuatan makhluk roh, selain dari usia kultivasinya, bakat bawaan juga sangat penting. Sama seperti kita guru roh, selain dari tingkat kultivasi dan cincin roh, kekuatan bawaan roh juga menentukan potensi pengembangan di masa depan. Tetapi di antara binatang roh, jika membagi binatang roh menurut level, maka, piton banteng biru langit dan kera raksasa Titan keduanya harus dianggap yang paling tangguh. Mereka memiliki bakat bawaan yang tak tertandingi dan fisik tirani.
Dua keberadaan di dalam hutan besar Stardew ini memiliki sudah melampaui kultivasi setidaknya 50.000 tahun. Meskipun mereka masih belum mencapai tingkat 100.000 binatang roh, kekuatan penindasan mereka sudah cukup untuk dibandingkan dengan gelar Douluo di antara kita para Master Roh. Ketika usia kultivasi mereka mencapai 100.000 tahun, lalu, mungkin mereka akan menjadi eksistensi yang melampaui judul Douluo. Zhao Wuji berkata, Grandmaster, saya sebelumnya telah mendengar tentang kera raksasa Titan ini berkali-kali, tetapi ini masih pertama kalinya saya mendengar nama Piton Banteng Biru Langit. Tanpa diduga itu bahkan lebih kuat dari kera raksasa Titan, lalu apa kemampuannya? Dari Grandmaster menghela nafas sedikit, sama seperti tidak ada yang tahu kemampuan penuh kera raksasa Titan, bahkan lebih sedikit orang yang tahu apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh Sky Blue Bull Python. Gelar Douluo pernah menembus jauh ke dalam hutan besar Stardew. Dia yakin dengan kekuatannya, ingin melihat seperti apa tempat inti dari hutan besar Stardew ini. Kekuatannya memang luar biasa, akhirnya memasuki bagian terdalam hutan. Mencapai inti itu, dia heran menemukan, tempat itu secara tak terduga bukan lagi hutan, tapi danau yang tidak terlalu besar. Air danaunya jernih, dikelilingi hutan, seperti negeri dongeng. Danau. Zhao Wuji tampak heran pada Grandmaster, Flander memiliki ekspresi yang agak merenung. Grandmaster melanjutkan, tepat di sebelah danau kecil itu, gelar Douluo melihat binatang roh meminum air. Tetapi binatang roh ini sebenarnya adalah kera raksasa Titan yang kamu temui kali ini. Gelar Douluo yang melihat kera raksasa Titan sangat gembira. Dia selalu mendengar itu adalah semacam keberadaan makhluk roh yang tangguh, dan segera berniat untuk memulai pertarungan dengan kera raksasa Titan. Tapi, pada akhirnya dia tidak bisa bersaing dengan kera raksasa Titan, karena dia dalam waktu kurang dari 1 saat sudah kalah kepalanya karena takut dan melarikan diri dari tempat itu. Kenapa? Karena Piton Banteng Biru Langit. Zhao Wuji telah membuka matanya lebar-lebar. Grandmaster mengangguk, justru karena Piton Banteng Biru Langit. Saat gelar Douluo itu bersiap untuk bertarung, tiba-tiba, danau kecil di depannya mendidih, dan segera setelah itu, dia melihat kepala banteng yang sangat besar membentang dari bawah permukaan. Tekanan yang sangat besar membuat judul Douluo tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Binatang roh bertubuh ular piton berkepala banteng itu perlahan-lahan terpisah dari permukaan, memperlihatkan tubuh besarnya yang panjangnya 100 meter. Saat itu hari sudah malam. Seluruh binatang roh biru hijau ini mendesis ke langit. Di langit, sinar bulan tampak ditelan olehnya. Tapi yang benar-benar menakutkan gelar Douluo adalah Piton Banteng Biru Langit ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata manusia, berkata kepada gelar Douluo itu, manusia, kultivasimu menjadi sulit, tinggalkan tempat ini. Petik 1-2. Zhao Wuji dan Flander saling memandang, Flander mau tidak mau berkata, bagaimana saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Grandmaster dengan dingin meliriknya, masih ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Apakah kamu tahu bagaimana perilaku kera raksasa Titan ketika Piton Banteng Biru Langit muncul? Sebelum Piton Banteng Biru Langit, ia akan menampilkan ekspresi ketakutan. Tapi Piton Banteng Biru Langit itu pada waktu itu, dari mulutnya mengeluarkan auman banteng yang memekakkan telinga. Akibatnya, dari apa yang dikatakan Xiao Wu, saya dapat menentukan bahwa kera raksasa Titan pasti mendengar panggilan ular banteng langit biru, meletakkan semua yang ada di tangannya, bergegas untuk menemuinya. Alasan mengapa ular banteng langit tidak begitu dikenal sebagai kera raksasa Titan, adalah karena sangat jarang meninggalkan kolam di inti hutan besar Stardew, tetapi masalah ini terkait dengan Master Roh Dunia dengan gelar Douluo itu. Tetap saja keberadaannya hanya diketahui oleh segelintir orang, dan saya adalah salah satu dari mereka. Jadi seperti ini, tampaknya keberuntungan Xiao Wu benar-benar bagus. Grandmaster berkata, Guru Zhao, saya dengan hati-hati membaca catatan siswa saat ini. Kali ini Anda pergi ke Stardew Great Forest agar sistem makanan anak Spirit Master untuk mencari cincin roh ketiganya. Saya tidak tahu apa roh binatang buas itu, cincin yang dia dapatkan pada akhirnya. Zhao Wuji terkekeh, mengatakan, kali ini keberuntungan kita tidak buruk, itu juga bisa dianggap merampok lemak dari mulut orang lain. Oscar anak itu memperoleh cincin roh ular ekor Phoenix 1000 tahun, memiliki roh ketiga yang cukup bagus kemampuan. Ular ekor Phoenix 1000 tahun. Otot-otot di wajah kaku Grandmaster berubah sekaligus. Ini benar-benar sangat bagus. Awalnya saya telah mengantisipasi beberapa jenis cincin roh yang cocok untuk anak sistem makanan ini,
tetapi saya tidak pernah berharap anak ini akan mendapatkan hasil binatang roh yang begitu baik. Phoenix disposisi Tail Crest Serpent relatif lembut, tetapi sangat licik, paling ahli dalam melarikan diri, budidayanya tidak mudah. Jika dugaan saya benar, kemampuan roh ketiga Oscar tentu terkait dengan kecepatan. Petik 2. Zhao Wuji dengan desahan kekaguman berkata, layak disebut Grandmaster, Anda benar, cincin roh ketiga Oscar ini terkait dengan kecepatan. Kemampuan roh ketiganya adalah sejenis sosis jamur, setelah memakannya seseorang dapat mempertahankan penerbangannya, 1 menit, terbang dengan kecepatan yang sama dengan ular puncak ekor Phoenix. Grandmaster tampak kaget, jelas dia tidak menyangka kemampuan spirit yang diperoleh Oscar akan seperti ini. Dia dengan tegas berkata, bakat roh sistem makanan anak ini belum pernah terjadi sebelumnya, yang paling menonjol dari semua master roh sistem makanan yang saya temui. Prospek masa depannya tidak dapat diukur. Flander tersenyum muram, berkata, Akademi Shrek milikku ini selalu hanya menerima monster. Apakah kamu baru mengetahuinya sekarang? Sayangnya, ini adalah kelas terakhir. Ketujuh anak ini adalah murid terakhir akademi, aku pasti harus membina mereka menjadi orang yang layak hormat. Kali ini dengan bantuan Anda. Kami bersaudara bekerja dengan tujuan yang sama, dalam waktu kurang dari 10 tahun, kami pasti akan membiarkan kata Shrek mengguncang dunia guru roh. Grandmaster dengan sedih memelototi Flander, jika bukan karena San kecil, aku tidak akan tinggal di sini. Flander, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Di masa depan, ketika San kecil berburu binatang roh, kamu harus menemaninya secara pribadi. Flander berkata, ini mudah. Hanya saja, kita masih harus menunggu dia mencapai peringkat ke-40. Grandmaster adalah orang yang cerdik, matanya yang tampak tanpa ekspresi melepaskan kilatan cahaya, menatap tajam ke arah Zhao Wuji, berkata, Guru Zhao, jangan bilang San kecil juga sudah mencapai peringkat ke-30. Zhao Wuji mengangguk, berkata, saya juga hanya berpikir untuk bertanya kepada Grandmaster apakah perubahan pada tubuh kecil San itu biasa. Sekaligus, dia mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya kepada Flander, memberi tahu Grandmaster lebih detail tentang kejadian kali ini memasuki hutan besar Stardew. Grandmaster mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa mengabaikan sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Zhao Wuji. Di matanya selama ini mengungkapkan cahaya yang merenung. Meskipun watak Grandmaster tenang, ketika Zhao Wuji berbicara tentang Tang San beberapa kali dalam bahaya kematian, ekspresinya tidak dapat membantu tetapi berubah, terutama mendengar Zhao Wuji mengatakan Tang San menyerap kultivasi 2000 tahun Man-Face Demon Spider, ekspresinya sangat berubah. Tidak ada yang mengerti lebih jelas daripada dia betapa seriusnya konsekuensi dari menyerap cincin roh yang melampaui batas seseorang, itu hampir pasti kematian. Setelah Zhao Wuji menyelesaikan semua yang dia katakan, Grandmaster perlahan menarik napas panjang. San kecil, tekad anak ini lebih kuat dari yang aku bayangkan. Aku tidak menyangka dia akan bisa bertahan seperti ini. Prospek anak ini mungkin bahkan lebih luar biasa dari yang aku perkirakan. Zhao Wuji berkata, alasan mengapa Tang San mampu bertahan mungkin terkait dengan Xiao Wu. Tekad seseorang terkadang akan dipengaruhi oleh keadaan eksternal. Saya dapat mencapai kesimpulan bahwa Xiao Wu dalam pikiran Tang San memiliki posisi yang sangat penting. Grandmaster mengangguk, kamu benar, sangat mungkin ini alasannya. Namun, ini masih sangat terkait dengan kemauannya sendiri. Tang San, kehendak anak ini dewasa sebelum waktunya, sudah jauh melebihi rekan-rekannya. Zhao Wuji berkata, Grandmaster, apa yang terjadi dengan 8 kaki laba-laba yang muncul di punggung Tang San? Itu sama sekali bukan hasil dari cincin roh. Dia memiliki roh alat, bagaimana dia bisa mengubah dirinya sendiri? Jika bukan variasi cincin roh, mungkin itu variasi roh. Grandmaster berkata, saat ini saya masih tidak berani memastikan apa kondisinya. Variasi cincin roh tidak mungkin, cincin roh binatang buas selalu diperbaiki. Meskipun membawa hasil yang berbeda ketika digabungkan dengan roh yang berbeda, cincin roh itu sendiri akan tidak memiliki perubahan yang terlalu besar. Tang San sudah memperoleh kemampuan roh, kaki laba-laba yang muncul di punggungnya tidak boleh diberikan oleh cincin roh. Adapun variasi roh, itu bukan tidak mungkin. Tapi saya tidak percaya ini masalahnya. Petik 2.